Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menulis memo. Jadi memo ini ya sekarang ini jarang digunakan, tapi penting juga untuk dipelajari ya. Nanti suatu saat kita minta untuk menulis memo, kita sudah bisa menulisnya. Oke, kita akan pelajari bareng-bareng. Memo itu kepanjangannya dari memorandum ya. Memorandum. Oke, kita mulai dari definisinya. Memos and letter are two most common types of business communication. Jadi memo dan surat itu ya adalah hal yang umum ya dari komunikasi dalam bidang bisnis ya. Jadi biasanya kita berkomunikasi menggunakan surat ataupun memo kalau zaman dulu. Tapi sekarang karena sudah ada kecanggihan teknologi, sudah ada WhatsApp, sudah ada sosial media, ini memo mungkin sudah jarang digunakan ya. Mungkin pakai surat, suratnya pun dalam bentuk email ya. Memos resemble letter in that way communicate information and are commonly used in the world of business writing. Nah, jadi memo itu merepresentasikan surat untuk memberikan sebuah informasi yang digunakan dalam dunia bisnis. Jadi memo ini memang rata-rata banyak digunakan hanya dalam dunia bisnis ya. However, memos differ from letter in several important ways. Nah, meskipun sama memo dan letter ini digunakan dalam komunikasi dunia bisnis, tetapi ada perbedaannya ya antara surat dan memo. Apa saja bedanya? Memo dan surat ini perbedaannya ini. Yang pertama, memos are almost always used within an organization. Jadi memo itu jarang sekali digunakan atau dipakai untuk perorangannya. Memo itu biasanya mewakili sebuah organisasi, institusi, lembaga, ya jadi kantor gitu ya. Memo itu biasanya mewakili sebuah organisasi tertentu. Jarang sekali digunakan perorangan. Memos are usually unceremonious in style. Memo itu biasanya tidak resmi atau seremonial secara stylenya. Jadi kalau surat kan resmi ya, fontnya begini, tulisannya begini. Nah, memo itu tidak unceremonial, tidak resmi secara tata penulisan. Memo are normally used for non-sensitive communication. Memo ini biasanya digunakan juga untuk menulis atau berkomunikasi tentang hal yang tidak sensitif ya. Jadi yang tidak menimbulkan kemarahan, yang tidak menimbulkan ya efek. Contohnya misalkan nagih hutang, nah itu jarang menggunakan memo ya. Jadi memo biasanya bersifat informatif, yang non-sensitive communication ya. Jadi kalau nulis memo biasanya undangan, nah itu memo ya, atau pemberitahuan itu pakai memo. Tapi kalau sifatnya yang sensitif, biasanya dia pakai surat resmi ya. Jadi lagi memo digunakan for non-sensitive communication yang tidak menimbulkan reaksi emosi. Memos are short and to the point. Nah ini beda utamanya dari surat itu. Memo itu pendek ya dan to the point, langsung perintahnya apa atau maksudnya apa langsung ditulis ya. Memos have a direct style. Nah, beda dengan surat ya. Surat harus ada pembukanya, basa-basi. Memo tidak. Memo dia harus langsung, directnya style. Minta apa, langsung ditulis. I need bla bla bla. Pengen apa, harus langsung ditulis. Memo do not have a salutation. Memo tidak punya salutation. Memo tidak perlu menggunakan salutation. Dear siapa, dear. Nah, itu tidak perlu ya memo. Nah, di surat dia harus ada. Itu bedanya. Nek surat malah wajib pakai, ini tidak ada salutation malah salah. Malah kurang tepat ya. Jadi nek memo dia tidak menggunakan salutation. Ya. Memo do not have a complementary closing. Memo juga tidak perlu kalimat penutup. Dan ini saya sampaikan atau saya berharap. Nah itu tidak usah dalam memo ya. Memo have a specific format that is very different from a business letter. Secara format juga berbeda ya. Formatnya surat kan, nah ada alamat yang dituju, alamat diterima, pendahuluan, isi dan lain sebagainya. Nah memo dia tidak. Formatnya dia memiliki format sendiri.
Oke ya, formatnya seperti apa? Nah, ini contohnya. Nah ya, memo on how to write a memo. Nah, ini seperti satu contoh ya. Lihat ini. Jadi contoh memo itu ya seperti ini ya, yang harus ada. To from ini pasti akan ada ya, kepada siapa dan dari siapa memo itu dibuat. Ciri khas dari memo dia biasanya ada tanggal pengiriman memo ya. May 20, 2010 misalkan. Terus ada subject. Nah, memo ini wajib ada subjeknya ya. Subjek itu judul memo. Budget meeting. Nah, jadi judulnya juga harus singkat, tidak boleh panjang-panjang ya. Isi memo, lihat ini, isi memo sangat singkat. Budget meeting has been rescheduled for May 27 at 1:30 p.m. Nah, informasinya sangat jelas, pendek, jelas, ya, dan informatif. Di memo itu begitu ya. Jadi kita kayak memberitahukan sekarang di sosial media. Nah, jadi karena dulu belum ada sosial media, memo ini banyak digunakan. Nah, sekarang mungkin perintahnya langsung di sosial media, WA dan lain sebagainya. Ya, the budget is attached. Nah, lampirannya, please advise your members. Sampaikan ya. Jadi memo itu pendek sekali seperti ini. Ya. Selanjutnya, nah, cara penulisannya ya. Memorandums are responsible written to people within the same business or organization. They are often called memos or inter-office memo. Jadi memo ini memang biasanya digunakan untuk perusahaan yang levelnya internal ya. Jadi same business biasanya bergerak di bidang sama atau organisasi bergerak di bidang sama ya. Nah, seperti contohnya tadi. Nah, kalau ditulis dalam komputer, mengikuti aturannya seperti ini ya, tetapi tidak harus seperti ini ya. Top of margin is usually 1 or 2. Atas itu biasanya 1 atau 2 marginnya ya. Depending on the length of the memo. And side margins are 1. Nah, margin sebelah kiri dan kanan itu 1. Atas 2, kiri kanan 1. Itu yang standar gitu ya. Nah, word guide penulisannya sekarang. Formal memorandum use a special heading. Ada headingnya ya. Sometimes reprinted on the stationery. Nah, ini ada heading ya. Nah, lihat ini. Nah, ini heading ya, the budget. Typically, guide words are in all caps or bold, upper or lower double space as shown. Nah, jadi bagian-bagian penting dia biasanya ditebali. Dibesarkan boleh, ditebali ya boleh. Ini salah satu. Ini besar, ya to, from, that, subject. Ini tebal. Boleh dipilih salah satu ya. Nah, ini headingnya. Jadi memo juga dalam heading-headingnya. Oke, selanjutnya. Nah, ini penulisan to. Ini from, seperti ini ya. Ini date, tanggalnya seperti ini. Subjeknya jangan terlalu panjang. Subject is a brief statement of the topic of the memo. Subjek itu judul, gampangannya ya, begitu ya. The subject should be all typed in capital. Nah, ini biasanya ya, harusnya topik memo ditulis dalam huruf kapital. Ini ya, topik memo ditulis dalam huruf kapital. Jadi ini isinya harus singkat padat. The message of the memo is contained within the body. Nah, ini isinya short and to the point. Tadi saya sudah sampaikan ya. Isinya harus pendek. The budget meeting has been rescheduled. The budget is attached. Please advise to the member. Titik wes, jangan panjang-panjang. Ya, isinya mungkin 2-3 kalimat saja sudah cukup. Tergantung isinya ya. Special part ini boleh ada, boleh enggak. Ya. Thank you attachment, karena kita butuh attachment ya kasih attachment, ya enggak usah. Nah, spasinya sebenarnya macam-macam ya. Tapi yang standar ini double space after guide words. Jadi setelah penulisan di spasinya di double space between and the body. And body double space. Gitu ya. Special part kalau ada ini financial manager sisinya. Ini ada nih, enggak ya enggak apa-apa. Nah, begitu ya. Oke ya. Nah, seperti ini template-nya. Nah, begitulah cara menulis memo dalam bahasa Inggris. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.